Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, kalau kita belum pernah ketemu, perkenalkan nama saya Rosid. Saya adalah pastor di Rock Philadelphia ini. Senang bertemu dengan Anda dan sekali lagi selamat datang kalau jika ada dari Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saudara. Saudara, kita memasuki bulan November yang sebentar lagi, seperti yang tadi Koedo katakan, yang memberikan announcement bahwa dalam 2 minggu kita akan merayakan yang kita sebut dengan Thanksgiving, yaitu di mana harinya mengucap syukur. Oleh sebab itu saya akan menggunakan waktu kita bersama-sama dalam 2 minggu ke depan untuk berbicara tentang the attitude of gratitude, yaitu hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur, sikap hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Saya cuma mau pastiin kalau syukur itu berbeda dengan syukur, ya kan? Kalau orang Jakarta, saya nggak tahu apakah di tempat lain sama. Syukur itu kalau misalnya ada orang yang jahat dengan kita dan sesuatu yang buruk terjadi sama mereka, kita katakan apa? Syukurin lo, ya kan? Jadi ini kita ngomongin syukur yang berbeda, saudara. Syukur di sini adalah bersyukur. Syukur di sini adalah mengucapkan terima kasih dan mengucapkan apa ya? Ya bersyukur gitu. Kayaknya semuanya tahu, saudara. Nah, tapi kita perlu akui, termasuk orang yang berdiri di depan sini, kita perlu akui bahwa mengucap syukur setiap saat itu nggak mudah. Saudara setuju? Mengucap syukur setiap saat, mempunyai gaya yang hidup yang mengucap syukur itu tidak mudah, ya kan? Kita yang hidup di Amerika, kita bilang di Indonesia lebih enak. Orang-orang yang hidup di Indonesia berkata di Amerika lebih enak. Ya kan? Di Indonesia berkata dulu zaman Orde Baru lebih enak. Tapi ada juga yang berkata bahwa sekarang zaman reformasi lebih enak. Ada aja sesuatu yang kita mengeluh, saudara. Ya kan? Padahal kita tahu kalau kita mengucap syukur. Nah, sekali lagi ini, this is not a Christian thing, or sekali lagi ini bukannya cuma soal kekristenan aja mengucap syukur. Padahal kalau kita bukan orang Kristen pun kita tahu sebenarnya. Kalau kita memulai hari kita dengan mengucap syukur, hidup itu rasanya lebih enak. Hidup itu rasanya lebih indah, lebih berwarna gitu, ya kan? Rumah tangga lebih damai, bekerja lebih lepas, lebih rileks. Tapi kebalikannya, kalau kita mulai hari kita dengan mengeluh, kayaknya semuanya beruntutan gitu, nggak enak gitu. Rasanya mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Sekali lagi ini bukan cuma bukan di dalam dunia kekristenan aja. Orang yang bukan orang Kristen juga mengerti ini, ya kan? Kalau kita mulai dengan mengucap syukur, biasanya itu lebih enak hidup, saudara. Ya kan? Di pekerjaan, kalau lagi sibuk kita mengeluh capek. Kalau lagi sepi kita mengeluh nggak cukup jamnya, uangnya nggak cukup. Ya kan? Di rumah kalau istri kita banyak ngomong dibilang cerewet kayak pasar. Kalau istri kita nggak banyak ngomong dibilang rumah sepi kayak kuburan. Ya kan? Suami pelit dibilang susah mau belanja. Suami boros dibilang nggak bisa simpen uang, saudara. Ya kan? Pendeta khotbahnya kelamaan dibilang ngantukin. Pendeta khotbahnya singkat, kayaknya nggak ada yang ngeluh di tempat ini. Ya. Kalau yang satu ini, saudara pernah mendengar statement seperti ini? There's always something to be grateful for. Dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Seburuk apapun hidup ini, pasti ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Ya kan? Saudara pernah kan dengar statement ini ya? Tapi menurut saya, the opposite is true. Menurut saya, statement yang berlawanan juga sama, saudara. There are always something that we can complain about. Dalam hidup ini pasti aja ada sesuatu yang kita bisa komplainin, saudara. Ya kan? Nah, memang kita perlu akui sekali lagi, pendeta kek, siapa kek, itu juga gak mudah untuk mempunyai sikap hidup yang terus mengucap syukur. Kita gak mudah mempunyai sesuatu yang kita bisa syukuri, kita bisa bilang terima kasih setiap saat, saudara. Kita tahu itu tidak mudah, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat ada sebuah tulisan yang ditulis oleh seseorang yang bernama Rasul Paulus. Surat ini ditulis sekitar tahun 60 setelah Masehi. Dan surat yang Rasul Paulus tulis ini ditujukan kepada gereja-gereja, orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin gereja yang ada di kota Filipi.
Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam tahanan, rumah tahanan di kota Roma. Seperti yang saudara tahu bahwa Rasul Paulus ini pergi ke banyak tempat mendirikan gereja, training leader-leader saudara untuk menyebarkan kabar baik. Dan dari dalam penjara di kota Roma, Rasul Paulus menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di kota Filipi. Ini yang akan kita baca hari ini. Saudara simak baik-baik. Dikatakan seperti ini, saya mengukakan ini bukan karena saya berkekurangan. Bukan karena saya mengeluh dengan keadaan saya, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Rasul Paulus berkata, saya menulis surat ini, walaupun saya di dalam penjara, saya nggak mau saudara mengasihani saya. Saya nggak mau saudara merasa iba kepada saya. Karena saya tahu rasanya, dia bilang, ketika saya mempunyai lebih dan ketika saya berkekurangan. Dilanjutkan, Rasul Paulus berkata, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dan ayat 13 ini adalah ayat yang begitu terkenal, saudara. Saudara sering lihat di Facebook, di stiker mobil atau mungkin di magnet kulkas, dikatakan seperti ini, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. I can do all things in Christ who strengthen me. Ini ayat yang begitu terkenal. Saya cuma berpikir begini, saudara, kalau ada seseorang yang berhak mengeluh sama Tuhan, dialah Rasul Paulus. Ya kan? Rasul Paulus mendedikasikan hidupnya setelah dia menjadi pengikut Yesus, dia mendedikasikan hidupnya untuk pergi ke seluruh Asia, ke seluruh Eropa, untuk memulai gereja-gereja di sana, untuk menyebarkan kabar baik apa yang Tuhan sudah lakukan bagi umat manusia di dunia ini, yaitu dia mati bagi dosa dunia ini. Dia mendedikasikan hidupnya, bahkan menurut banyak ahli Alkitab, dia rela tidak menikah karena dia ingin mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mendedikasikan hidupnya, sekarang dia lagi mendekap di rumah tahanan, di penjara di kota Roma. Dan dia sebentar lagi akan dieksekusi, dia akan dipenggal kepalanya. Kalau ada seseorang yang berhak untuk mengeluh, dialah Rasul Paulus. Dia menyebarkan Injil ke seluruh tempat. Dia dipenjara, dia dipukuli, dia dicambuk. Dia bahkan hampir mati ketika perahunya hancur, saudara. Dan dia melakukan semuanya itu. Dicambuk, dipukulin, dipenjara, dan dia bangkit lagi. Dia melakukan hal yang sama, saudara. Zaman dulu belum ada Tylenol pada saat itu, saudara. Jadi dia ini kuat sekali. Dan dia mendedikasikan hidupnya. Kalau ada seseorang yang berhak untuk komplain sama Tuhan, dialah Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus berkata, aku tahu rasanya hidup berkelebihan. Aku tahu rasanya hidup berkekurangan. Karena sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia adalah orang yang mempunyai segalanya. Dan sekarang ketika dia kehilangan segalanya, dia berkata bahwa saya tahu rasanya hidup berkelebihan dan saya tahu rasanya hidup berkekurangan. Saya harus belajar merasa puas. Saya harus belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan yang saya hadapi sekarang. Nah, dengan singkat saja dalam beberapa menit, kita akan mencoba belajar beberapa hal tentang sikap hidup yang mengucap syukur dari apa yang barusan kita baca ini, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita sama-sama belajar, bahwa supaya kita terus hidup dengan penuh ucapan syukur, yang pertama kita harus belajar merasa puas. Rasul Paulus berkata bahwa saya mengungkapkan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Kalau saya boleh tanya sama setiap kita, biasanya kenapa sih kita mengeluh? Kenapa sih biasanya kita mengeluh? Biasanya karena kita merasa kurang puas dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita dapat. Biasanya itu kan kita mengeluh, saudara. Sekali siapa aja, baik orang Kristen, bukan orang Kristen, biasanya kita mengeluh karena kita kurang puas dengan apa yang
kita lihat. Rasul Paulus berkata, saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang saya miliki. Saya sudah belajar bersyukur dengan apa yang saya miliki ketika saya punya banyak dan ketika saya punya sedikit. Ternyata untuk mendapatkan kepuasan, untuk mempunyai sikap hidup yang terus mengucap syukur, ternyata itu adalah sesuatu yang kita harus pelajari. Itu adalah sesuatu yang harus kita latih diri kita. Karena Rasul Paulus pun belajar untuk merasa cukup dalam menghadapi keadaannya. Dengan kata lain, that our default reaction in this life is not to give thanks, tapi to complain. Ternyata kita itu untuk mengucap syukur biasanya itu tidak terjadi dengan otomatis. Seperti atlet yang mentraining dirinya, yang melatih dirinya menjadi kuat. Seperti penyanyi yang terus berlatih supaya menjadi lebih bagus suaranya. Begitu juga kita harus terus melatih diri kita untuk terus bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur tidak terjadi secara otomatis, instan. It's not our default reaction. Saya ingat beberapa bulan lalu saya membaca tentang seorang pemain basket NBA. Saya nggak tahu kalau di sini ada beberapa saudara yang gemar nonton olahraga, tetapi di dalam dunia olahraga ini sesuatu seperti ini itu sangat umum, saudara. Yaitu ketika ada seorang pemain dipindahkan ke klub lain, dipindahkan ke tim lain. Dan biasanya kalau ada seseorang pemain, mereka rela untuk mendapatkan bayaran lebih kecil, asalkan mereka dipindahkan ke klub yang banyak pemain yang bagus, saudara. Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi juara. They willing to take a pay cut in order for them to get the opportunity to win a championship. Nah, ada seorang pemain basket yang beberapa bulan lalu saya baca artikelnya, yaitu dia melakukan ini. Jadi dia sebenarnya bisa mendapatkan dia bisa mendapatkan sekitar 2,5 juta dolar setahun kalau dia main di klub lain, saudara. Tetapi karena dia ingin bermain di klub yang bagus, yang dikelilingi oleh pemain-pemain yang bagus, dia rela mendapatkan bayaran 1,5 juta. Jadi 1 juta lebih rendah dibandingkan kalau dia main di tempat lain. Tapi respon yang menarik dari dia adalah seperti ini. Dia berkata, sesungguhnya tahun ini akan menjadi tahun yang sulit bagi keluarga saya. 1,5 juta dolar setahun. Tapi dia berkata bahwa tahun ini adalah sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang sulit bagi keluarga saya. Dan di artikel yang sama diingatkan sekitar 10-12 tahun lalu ada juga seorang pemain basket yang ditawari kontrak 3 tahun untuk 30 juta US dollar. Tapi kontrak itu ditolak. Dia berkata bahwa ini nggak cukup untuk memberi makan keluarga saya, katanya. Saya nggak membuat-buat ini, saudara. Saya membaca artikelnya. 30 juta dolar untuk 3 tahun ini nggak cukup untuk keluarga saya. Oh, ternyata kepuasan itu tidak bergantung dengan jumlah uang, saudara. Ternyata kepuasan itu adalah sesuatu yang kita harus latih diri kita. Karena ada yang berkata itu cukup, tapi ada yang berkata juga ini nggak cukup. Di koran Wall Street Journal tahun lalu, November 2014, ada survei yang diberikan kepada orang-orang. Pertanyaan survei tersebut berkata seperti ini. Kira-kira berapa uang yang kamu butuhkan untuk kamu supaya hidup bahagia? Dan mereka secara dihitung, setelah dikumpulkan surveinya, mereka dapat angka, katanya untuk orang merasa cukup dan merasa bahagia, mereka harus membuat 161.000 US dollar setahun. 161.000 US dollar setahun, saudara, untuk mereka bisa merasa bahagia. Tapi buktinya tadi pemain basket itu 1,5 gak cukup, ya kan, saudara? Sekali lagi, kepuasan atau contentment itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa ukur dengan uang. Ada yang dapat banyak juga gak puas, ada yang dapat dikit juga dibilang kurang banyak gitu, saudara. Waktu saya kecil, atau mungkin 20 tahun yang lalu, saudara,
Kita ingat semua orang ingin menjadi seorang miliuner, ya kan saudara? I want to become a millionaire. Sekarang miliuner itu bukanlah menjadi tujuan lagi, tapi billionaire. Jadi ternyata contentment atau kepuasan itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu adalah sesuatu yang harus kita latih diri kita untuk bisa belajar merasa puas. Raja Salomo berkata seperti ini, saudara. Semua itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita daripada selalu menginginkan apa, saudara? Lebih banyak lagi. Diperkirakan buku pengkhotbah ini ditulis Raja Salomo pada akhir hidupnya. Di akhir hidupnya Raja Salomo melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya, melihat kehidupan yang ada di sekelilingnya. Dia melihat diri dia juga, kehidupan dia juga, saudara. Dan dia mengambil kesimpulan, lebih baik kita puas dengan apa yang ada daripada kita menginginkan lebih banyak lagi. Karena dia mungkin memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dia berpikir dengan hikmatnya, dia berkata bahwa, wow, ada orang yang punya dikit, ingin punya lebih banyak. Tapi ada orang yang punya lebih banyak, ingin punya lebih banyak lagi. Dia melihat dirinya sendiri yang mempunyai segala-galanya. Dan dia juga berkata bahwa lebih baik kita puas dengan apa yang ada daripada kita. Daripada kita menginginkan apa yang kita tidak punya. Jadi kalau menurut Raja Salomo, kemampuan kita untuk merasa puas itu sangat berkaitan sekali dengan kemampuan kita untuk bisa mengucap syukur atas hidup kita. Jadi the more content you are with your life, the easier you are to give thanks to God. Kalau saudara merasa puas dengan hidup saudara, saudara akan lebih mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, saya nggak mau merasa bahwa saya ini menggurui saudara, saya ini mengajari saudara terus. Enggak, saya sekali lagi perlu diakui bahwa terus mengucap syukur itu nggak mudah. Saudara setuju dengan saya? Hidup terus berterima kasih dan mengucap syukur, feeling grateful itu tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Dulu sekali lagi 12 tahun yang lalu ketika saya kuliah, saudara ambil kelas marketing, diperkirakan kita ini setiap hari secara sadar maupun tidak sadar kita di-expose sebanyak 3.000 iklan, saudara. Itu zaman dulu, saudara. Waktu saya ambil kelas marketing, setiap hari dikatakan bahwa kita setiap hari, baik kita sadari maupun kita tidak sadari, kemanapun kita menoleh, ada sekitar 3.000 iklan yang setiap harinya dimasukkan ke dalam pikiran kita. Nah, 12 tahun yang lalu, social media, internet, apa semua belum terlalu booming, saudara. Bayangkan pada zaman hari ini. 3.000 iklan. Kemanapun saudara menoleh, setiap hari, dimanapun ada pesan-pesan yang berkata bahwa hidup saudara ini tidak cukup. Ada pesan-pesan yang berkata bahwa mobil yang Anda kendarai kurang bagus. Ada pesan-pesan yang berkata bahwa handphone yang saudara punya kurang baru. Itulah pesan-pesan yang kita lihat di sekeliling kita, saudara. Apalagi sekarang zamannya teknologi dan orang Indonesia bilang apa, saudara? Sosmed. Saudara tahu apa sosmed? Sosial media, iya kan? Ada survei yang para ahli sosiologi, saudara, melakukan survei. Jadi dia kumpulin mahasiswa, dia kumpulin banyak mahasiswa dan setiap mahasiswa ini diharuskan mengambil survei. Survei ini akan memberikan penjelasan seberapa puas mahasiswa-mahasiswa ini dengan kehidupannya. A life satisfaction survey. Dan para mahasiswa ini harus mengambil survei ini 5 kali sehari dalam 2 minggu ke depan. Jadi sehari 5 kali mereka harus mengisi survei yang berkata seberapa puas mereka dengan kehidupan mereka. Ternyata hasilnya, kesimpulannya, para mahasiswa yang melihat Facebook, melihat sosial media sebelum mereka mengisi survei tersebut, mereka selalu skornya rendah. Tetapi para mahasiswa yang tidak melihat Facebook dan mengisi survei tersebut, mereka skornya tinggi. Artinya ketika mereka melihat Facebook lalu mengisi survei, hasil dari survei itu menjelaskan bahwa
mahasiswa tersebut kurang puas dengan hidupnya. Mahasiswa tersebut merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dan kesimpulan dari penelitian ini, ternyata sosial media itu sangat mempengaruhi mood kita, sangat mempengaruhi perasaan kita. Dan bayangin, dengan teknologi yang sekarang, semuanya itu ada di genggaman tangan kita, amin. Kita bisa lihat orang-orang makan di mana semalam. Kita bisa lihat mereka liburan kemana minggu lalu, iya kan? Kita bisa lihat mobil warna apa yang mereka baru beli minggu lalu, saudara. Kita bisa lihat anak orang lain mendapatkan penghargaan apa dari sekolah. Wow. Tetapi masalahnya, apa yang kita lihat di sosial media itu, ya ini yang saya sebut dengan, inilah adalah highlight hidup mereka, saudara. Saudara tahu apa itu highlight? Kalau saudara nonton sepak bola, saudara nonton basket, ya kan sepak bola itu kan berlangsung selama 90 menit. Basket itu kan berlangsung selama 48 menit. Dan ketika saudara nonton berita, yang akan ditunjukkan adalah apanya, saudara? Highlightnya, yang seru-serunya aja, yang bagus-bagusnya aja. Iya kan? Mereka nggak akan menunjukkan 48 menit game basket, 90 menit pertandingan sepak bola, mereka nggak menunjukkan keseluruhannya. Tetapi mereka hanya menunjukkan yang bagus-bagus, yang seru-serunya, saudara. Begitu juga dengan sosial media, saudara. Yang saudara lihat di postingnya teman-teman, itu adalah highlight reel mereka, saudara. Itu adalah yang bagus-bagusnya. Saudara nggak melihat mereka bangun pagi-pagi, kedinginan, pulang malam, larut malam. Mereka nggak melihat, saudara nggak melihat mereka keringetan kerja, gulung sushi ratusan roll sehari, bungkus sandwich, puluhan sandwich sehari, saudara nggak melihat semuanya itu. Ya, Anda dan saya tidak melihat ketika orang tua ini terus menginvestasikan untuk mengajari anaknya, menghabiskan waktu bersama anaknya untuk membantu dia membuat PR. Kita nggak melihat itu, yang kita lihat hanya anaknya itu kok pinter banget mendapatkan penghargaan. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan apa yang kita lihat di Facebook atau di social media, itu nggak fair. Karena semua yang kita lihat adalah yang bagus-bagus, yang mereka nggak akan ngepost mereka keringetan lagi kerja, saudara, di pabrik, dan mereka post di fotonya dan ditaruh. Yang kita lihat adalah mereka itu liburan kemana minggu lalu. Ya kan, saudara? Hati-hati kalau misalnya kita sampai iri dengan apa yang kita lihat di social media. Ada seseorang yang berkata seperti ini, envy is the art of counting the other fellow's blessing instead of your own. Iri hati adalah kebiasaan kita menghitung berkatnya orang lain, tapi kita nggak menghitung berkat yang kita dapat, saudara. Yang kita fokuskan adalah berkatnya orang lain, tapi berkat yang kita dapat kita nggak pernah hitung. Padahal kita punya banyak sekali berkat yang kita bisa hitung. Ketika kita belajar dan melatih diri kita untuk merasa puas, itu akan mempermudah kita untuk mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Jadi sekali lagi, rasa kepuasan kita dalam hidup kita sangat berkaitan, sangat connected sekali dengan bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam hidup kita ini. Nah, itu yang pertama, kita harus belajar, mentraining, melatih diri kita untuk merasa puas. Dan yang terakhir, ialah seperti ini, saya ingin bacakan, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Itulah kata Rasul Paulus. Saya sudah mengalami, saya sudah pernah merasakan, saya sudah belajar, saya sudah pernah. Ini bicara tentang apa, saudara? Tentang pengalaman hidup. Buktinya Rasul Paulus berkata, dulu waktu saya punya banyak, sekarang waktu saya punya dikit, buktinya sekarang saya masih ada di sini. Mungkin dalam hidup saudara dan saya juga seperti itu. Saudara ingat ketika saudara mengalami sebuah masalah yang saudara berkata, my life is over. Masa depan saya habis deh. Hidup saya selesai deh. Tapi buktinya hari ini kita semua ada di sini, saudara. He's good, God is good, ya kan? Jadi yang kedua yang saya mau
mau kita belajar bersama-sama, yaitu we have to remember God's faithfulness. Kita harus ingat akan kesetiaan Tuhan. Seburuk apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita, buktinya kita semua masih ada di sini. Buktinya kita semua masih punya keluarga di sekeliling kita yang mengasihi kita, saudara. Remember God's faithfulness. Saya yakin saudara setuju dengan saya. Ada banyak orang yang sering berkata, kenapa sih hal-hal buruk sering terjadi sama saya? Why bad things happen to me? Kenapa sih hal-hal buruk sering terjadi sama keluarga saya? Kenapa sih hal-hal buruk sering terjadi dalam diri saya? Tapi gak banyak orang yang bertanya, kenapa sih hal-hal baik terjadi dalam diri saya? Why good things happen to me? Kita sering bertanya, kenapa hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Tapi kita gak pernah bertanya, kenapa sih hidup saya ini kok diberkati? Kenapa sih hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saya? Benar kan saudara? Jarang sekali mendengar orang-orang yang berkata seperti itu. Orang-orang yang sombong akan berkata bahwa saya bisa mempunyai segalanya karena kehebatan saya. Tetapi orang yang rendah hati berkata saya bisa mempunyai segalanya karena kebaikan Tuhan. Orang sombong akan berkata saya kaya karena saya pintar dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Tetapi orang rendah hati berkata karena kebaikan Tuhan saya bisa mempunyai banyak hal dalam hidup saya. Orang yang sombong berkata bahwa saya bisa sukses karena hasil usaha dan kerja keras saya. Tetapi orang yang rendah hati berkata bahwa karena kebaikan Tuhan saya mempunyai kesehatan yang baik sehingga saya bisa bekerja keras dalam hidup saya. Tidak melupakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita membuat kita akan terus bersyukur dalam hidup ini, saudara. Minggu yang lalu, saya dan beberapa teman mempunyai kesempatan untuk menghadiri sebuah konferensi gereja, saudara. Salah satu pembicaranya adalah pastor yang bernama Pastor Craig Groeschel. Dia adalah pastor dari Life Church yang berpusat di Oklahoma. Gereja mereka dipilih sebagai salah satu gereja yang paling berpengaruh di Amerika, saudara. Mereka juga termasuk salah satu gereja yang ukurannya lumayan besar di negara ini. Dan gereja mereka juga adalah pencipta dari aplikasi yang di handphone saudara, Bible Apps YouVersion. Kalau saudara belum punya, saudara harus download ini karena di dalamnya ada sekitar 800 bahasa yang saudara bisa pilih untuk baca Alkitab. Bahasa Indonesia aja ada 3 versi, saudara, di Alkitab. Ada bahasa Indonesia yang mudah dibaca yang sering saya pakai untuk khotbah, saudara. Alkitab ini sudah di-download sekitar 200 juta orang. Nah, Pastor Craig Groeschel ini berkata, waktu di konferensi itu ada sesi tanya jawab. Pastor, kalau kamu bisa kembali pada saat umur kamu 25 tahun, apa sih yang akan kamu lakukan? Yang berbeda, of course. What would you do if you can go back to the 25 years old version of you? Apa yang kamu akan lakukan yang berbeda? Dia berkata seperti ini, I wish kalau saya bisa kembali ke waktu saya umur 25 tahun, saya akan menjurnal, saya akan mencatat semua jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya akan mencatat semua hal-hal kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Karena akan ada saat-saat dalam hidup saya di mana saya akan lebih fokus kepada hal-hal yang Tuhan tidak lakukan daripada apa yang Tuhan sudah lakukan, dia bilang gitu. Dan ketika saya ada di dalam masa-masa itu, saya bisa melihat kembali catatan saya. Dia bilang, I wish I would write down everything that God has done for me. Sebagai pendeta, sebagai pastor, ada seringkali saya melihat, saya lebih fokus kepada hal-hal yang Tuhan tidak jawab dalam doa saya daripada apa yang Dia sudah jawab. Saya seringkali melihat gereja lain dan saya tidak bersyukur dengan gereja yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, dia bilang gitu. Dia bilang, I wish I write down everything. Dia bilang, saya ingin menulis segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga ketika saya mengalami masa-masa sulit, saya ingat akan kesetiaan Tuhan, saudara. Jadi sebelum kita doa, ayo sama-sama. Apalagi ketika kita melihat apa yang terjadi di dunia sekeliling kita saat ini. Tidak sulit buat kita untuk mengucap syukur.
Tidak sulit, saudara. Ketika kita melihat banyak sekali musibah yang terjadi di dunia ini, kita nggak akan, kita nggak ada alasan untuk kita mengeluh akan hidup kita ini. Amin, saudara. Yuk kita belajar sama-sama. Ada statement yang berkata jika kita mengucap syukur, tetapi kita tidak mengekspresikannya, itu seperti kita membungkus kado, tapi kado itu nggak diberikan. Ketika kita mengucap syukur, tapi kita tidak mengekspresikan kepada Tuhan, itu seperti kita membungkus kado, tapi kita tidak memberikan kepada orang tersebut. Saya mau katakan, saudara, salah satu hal terfavorit saya yang saya biasa lakukan ketika bertemu dengan orang, baik itu saya baru kenal maupun orang yang sudah lama kenal. And I think you guys should try this. Saya merekomendasikan saudara melakukan ini juga. Yaitu saya bertanya tentang kisah hidup mereka, saudara. Dan ketika mereka menceritakan tentang kisah hidupnya, saya mendengar. Jadi saya mau rekomendasi saudara melakukan ini. Ketika saudara bertemu dengan teman lama ataupun teman baru, tanya tentang kisah hidupnya. Percayalah, ketika saudara mendengar kisah hidup seseorang, saudara akan merasa bersyukur sekali dengan kehidupan yang saudara punya. Ketika saudara mendengar kisah hidup mereka yang tidak semudah atau tidak semudah yang saudara lihat dari permukaan, saudara akan merasa bersyukur. Ketika saudara mendengar cerita kisah hidup orang lain, saudara akan merasa bahwa saudara mempunyai banyak sekali dalam kehidupan saudara. Itu merupakan hal terfavorit, dan daripada kita terus ngomongin tentang di hidup kita, tentang apa yang kita banggakan, saudara, lebih baik kita mendengarkan. Itu akan sekali lagi membantu untuk saudara mengucap syukur dalam hidup ini. Ada yang berkata bahwa hidup ini hanya terdiri dari 10% dari apa yang kita alami. Sisanya 90% ialah bagaimana kita meresponinya. Hidup ini hanya terdiri dari 10% apa yang kita alami, random things, hal yang kita tidak sangka akan terjadi dalam hidup kita. Tapi 90% dari hidup ini yaitu bagaimana kita meresponi hal-hal yang kita alami tersebut. Beresponlah dengan mengucap syukur. Itulah doa saya untuk saudara dan juga untuk saya. Dan kalau ada di antara saudara di sini yang berkata bahwa apa yang saya alami sekarang ini membuat saya sangat sulit sekali mengucap syukur, saudara boleh ingat kembali apa yang Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-13 tadi, saudara. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. I can do all things in Christ who strengthen me. Kalau di antara saudara di sini ada yang berkata bahwa apa yang saya hadapi, apa yang saya alami sekarang ini, itu sangat membuat saya sulit sekali untuk mengucap syukur. Ingatlah kekuatan yang Tuhan berikan, memberikan kesanggupan untuk saudara dan saya menghadapi segala sesuatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mau berkata Tuhan, dengan apa yang terjadi di sekeliling kami, di seluruh dunia ini Tuhan, terutama apa yang kami dengar terjadi baru-baru ini, itu membuat kami sangat mudah sekali untuk mengucap syukur akan hidup ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada siang hari ini, dan hamba-Mu juga mewakili dari setiap kami Tuhan yang hamba-Mu mau berkata Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengeluh, kalau selama ini kami lebih fokus dengan hal-hal yang kami tidak punya, padahal ada begitu banyak hal-hal yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami melihat kehidupan orang lain dan kami jadikan itu sebagai standar atau sebagai patokan kehidupan kami Tuhan.
Padahal ada begitu banyak berkat yang kami bisa hitung dalam hidup kami, tetapi kami lebih memilih menghitung berkat-berkatnya orang lain. Kami datang kepadamu Tuhan dan kami mengucap syukur atas semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup ini, atas semua yang telah Engkau beri. Mungkin kami tidak mempunyai banyak hal dalam hidup ini, tetapi kami masih mempunyai keluarga di sekeliling kami. Mungkin kami tidak mempunyai banyak hal, tetapi kami masih mempunyai teman-teman yang peduli dan yang mengasihi kami di sekeliling kami. Mungkin kami tidak punya banyak hal, tetapi Engkau masih memberikan kami sebuah gereja, sebuah komunitas yang peduli satu dengan yang lain, yang begitu mengasihi, yang begitu mencoba untuk mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin berkomitmen untuk terus melatih diri kami. Kami ingin berkomitmen untuk terus melatih respon kami. Kami ingin terus melatih diri kami dan melatih respon kami ketika kami melihat sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kami. Tapi kami ingin memilih untuk mengucap syukur. Ada kuasa yang begitu luar biasa ketika kami belajar mengucap syukur. Ada hidup yang begitu luar biasa ketika kami belajar untuk mengucap syukur. Ada janji-Mu yang begitu luar biasa untuk kami ketika kami belajar mengucap syukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa sekali lagi, kalau di antara kami ada yang sedang menghadapi masalah yang begitu berat, menghadapi problem yang begitu berat sehingga sulit bagi mereka untuk mengucap syukur. Kami berdoa Engkau memberikan kekuatan yang berasal daripada Engkau, sehingga kami boleh mengucap syukur di dalam segala keadaan. Sebab kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri, tetapi kekuatan yang berasal dari Kristus. Itulah yang memberikan kemampuan kami untuk mengucap syukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara boleh buka tangan saudara, kita akan berdoa. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus berkata bahwa aku datang ke dunia ini untuk memberikan engkau hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Engkau berjanji bahwa kami akan menjadi terang di dalam dunia ini. Engkau berjanji bahwa kebaikan-Mu, Your mercy will follow us for the rest of our life. Kebaikan-Mu akan mengikuti hidupku sepanjang hidup ini. Kami terima semua janji-janji-Mu itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Happy Sunday saudara.